people, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Tahapan siklus akuntansi yang terjadi di pembukuan suatu usaha adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah identifikasi atau analisis transaksi. Langkah kedua adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kategorinya. Langkah ketiga dalam siklus akuntansi adalah memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal menuju kepada buku besar. Langkah yang keempat, menyusun neraca saldo. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu memindah saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan nominal saldo debit dan kredit dalam neraca harus seimbang ya. Langkah yang kelima, di akhir periode, terkadang kita menemukan transaksi yang belum dicatat atau kesalahan dalam mencatat. Nah, disinilah fungsi jurnal penyesuaian eksis. Langkah yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dipindah ke dalam buku besar, maka Anda bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting untuk direksi perusahaan. Karena dengan laporan, mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Neraca untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Langkah yang ke-8, membuat jurnal penutup. Membuat jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup adalah rekening nominal dan laba rugi. Jenis-jenis rekening ini memang harus dinolkan agar di periode mendatang digunakan kembali untuk aktivitas yang baru. Langkah yang ke-9, membuat jurnal pembalik. Langkah ini sebenarnya opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat di awal periode berikutnya. Dalam jurnal ini acuannya adalah jurnal penyesuaian. Langkah yang ke-10, neraca akhir atau berupa neraca awal di periode selanjutnya. Setelah membuat jurnal penutup, maka selanjutnya adalah membuat neraca akhir atau neraca awal untuk periode selanjutnya. Isi dari neraca ini adalah daftar saldo rekening di buku besar. Jadi isinya hanya akun-akun permanen. Tujuan pembuatan neraca ini untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo memang sudah benar dan seimbang. Demikian, terima kasih.